Neng ikutin Mang Cecep ya. Tong poho barudak untuk disubrek aja ya, dan tonton sampai habis karena kami hidup dari kuota kalian. Hehe. Pemali Dusun Pocong Sin dibuka dengan adegan seseorang yang sedang menggali kubur dan terlihat begitu banyak mayat yang harus ia kubur. Sang penggali juga terlihat seperti terkena sebuah penyakit yang cukup mengerikan di kakinya. Lalu kita akan diperlihatkan oleh ketiga nakes yang akan datang ke sebuah dusun yang terletak di sebuah hutan terpencil. Mereka akan diantarkan oleh Mang Yusuf menggunakan sebuah perahu. Ketiga nakes ini bernama Gendis, Mila, dan Puput, di mana dusun tersebut terkena sebuah wabah yang mematikan dan mengakibatkan banyaknya korban nyawa berjatuhan. Mereka pun dengan sukarela menjadi relawan kesehatan untuk menangani dan mengobati para pasien yang terkena wabah di dusun terpencil itu. Ini ada obat-obatan soalnya. Yang gali kubur? Tidak lupa juga ada 2 orang relawan penggali kubur yang siap mengubur para korban wabah yang sudah meninggal. Mereka bernama Cecep dan Deden. Singkatnya mereka pun mulai melanjutkan perjalanan ke dusun itu. Namun saat hendak perahu mendayu, Mila terlihat seperti asing melihat sebuah tulisan Jawa kuno yang terukir di sebuah perahu yang mereka tumpangi. Singkatnya mereka pun sampai di dermaga dan butuh perjalanan 3 jam dengan jalan kaki untuk sampai di dusun. Mang Yusuf pun mengantarkan mereka untuk menempuh jalan ke dusun itu. Setibanya mereka di dusun tersebut, di dusun itu seperti tidak ada penghuni karena populasi warga di sana hampir punah karena terkena sebuah wabah mengerikan dan misterius. Dan ada beberapa rumah yang sudah disilang oleh cat merah. Itu tandanya penghuni rumah tersebut sudah kosong dan meninggal dunia karena sudah terjangkit sebuah virus. Mang Yusuf pun melihatkan semua korban yang terjangkit dan juga korban yang sudah meninggal dunia. Mereka nunggu pertolongan datang, itu nular lewat kulit. Itu disimpannya di ruangan ini. Tapi sekarang kondisinya memang sedang kritis dia. Dan memberitahu mereka bahwa tukang gali kubur di dusun itu sudah terjangkit virus. Ia bernama Mang Ujang. Dan para perawat tinggal di sebuah bangsal yang dekat dengan para pasien. Sementara Cecep dan Deden, ia diberi tempat untuk menginap di sebuah gubuk di tengah-tengah kuburan. Di mana gubuk itu pernah didiami oleh Mang Ujang, sang penggali kubur di dusun itu. Dan saat Cecep sudah memasuki gubuk itu bersama Deden, ia melihat buku tata cara menguburkan jenazah dan seperti ada mantra di balik buku itu. Namun Cecep menghiraukannya karena dia sudah tahu cara menguburkan jenazah dengan baik dan benar menurut syariat Islam. Saya mau habis. Esoknya para perawat akan memulai memasangkan infus kepada para pasiennya. Mila pun meminta kapur barus kepada Puput untuk Mila taburkan di kamar mayat. Namun anehnya di bangsal itu ada payung terbuka di dalam ruangan. Puput segera melipat payung tersebut. Singkatnya Mila pun mulai menaburkan kapur barus di kamar mayat. Dan ia merasakan keanehan saat menyebarkan kapur barus. Dan anehnya salah satu kapur barus menggelinding kembali kepadanya. Sehingga dengan itu Mila pun keluar kamar mayat. Di malam harinya saat Cecep dan Deden sedang menggali kubur untuk menyiapkan kuburan untuk orang yang sudah wafat di dusun itu, tiba-tiba
Terdengar sebuah siulan di malam hari dan seperti pepatah Jawa berkata, jikalau bersiul di malam hari itu merupakan sebuah pamali karena bisa mendatangkan hal yang buruk. Lalu teror pun mulai terjadi saat Gendis sedang sholat di malam hari. Terdengar seperti ada seseorang yang membenturkan kepalanya ke kaca. Allahu Akbar. Wahyu wabarakatuh. Dan ternyata itu adalah pocong yang membenturkan kepala ke sebuah kaca jendela, dan saat Gendis akan hendak membuka mukenanya, terlihat samar-samar pocong itu ada di hadapannya, namun pocong itu pun menghilang. Di pagi harinya ada salah satu seorang warga yang masih bertahan di rumahnya walaupun ia sudah terkena virus, namun ia tidak mau datang pergi ke bangsal untuk diobati. Dia ditemani oleh satu anak wanitanya yang bernama Neng. Pada datang ke bangsal, Uya diobatin di sana. Ini aja, Neng. Dan ibu dari Neng memberi wasiat jikalau dirinya mati, ia ingin dikubur bersama suaminya yang sudah meninggal lebih dulu untuk satu lubang pemakaman. Sementara itu di bangsal tim medis stok obat sudah mulai menipis dan Gendis menyuruh Deden untuk menelpon Mang Yusuf supaya bisa menghubungi pusat kesehatan dan mengirimkan lagi beberapa obat yang sudah habis, namun sinyal di dusun itu tidak tersedia. Habis juga. Habis semua. Habis semua. Kita nggak tahu kondisinya bakal separah ini. Siap, Den. Kalian punya nomornya Mang Yusuf kan? Juga kan? Perban juga. Hari ini deh. Aduh, Teh. Saya susah dapat sinyal kalau di sini mah. Tak lama kemudian, Neng datang ke bangsal dan memohon pertolongan kepada Gendis untuk bisa mengobati ibunya yang sudah terjangkit virus di rumahnya. Namun Gendis menolaknya karena Gendis dan kedua rekannya sangat kerepotan di bangsal. Namun tak lama Mila datang, dan Mila menyanggupi permohonan dari Neng untuk datang ke rumahnya dan mengobati ibunya Neng di rumahnya saat sore hari. Saya Mila. Nama kamu nanti sore. Gimana? Makasih ya, Teh. Sama-sama. Tanpa sepengetahuan dari Gendis, Neng pun sorenya langsung menjemput Mila dan perjalanan ke rumah Neng cukup jauh dari bangsal. Dan saat di tengah perjalanan Mila kebelet ingin buang air kecil, ia pun menumpang ke toilet di rumah warga yang sudah kosong. Namun hal di luar dugaan pun terjadi. Tiba-tiba ada sosok wanita yang menyeramkan dan menghantui mereka berdua. Ini rumah temennya Neng. Ada apa? Mereka pun segera pergi lagi ke rumah Neng. Tibanya di rumah, Neng dan Mila langsung mengobati ibu Neng dan menyarankan untuk segera pergi ke bangsal. Dan saat Mila akan kembali pulang ke bangsal, tiba-tiba Neng bersiul di luar rumah padahal itu sudah malam hari. Mila pun berkata pamali bersiul di malam hari, namun Neng berkata bahwa itu adalah sebuah tradisi di dusun itu untuk bersiul di malam hari untuk menghormati seseorang yang sudah meninggal. Begitupun dengan payung yang dibiarkan terbuka di dalam rumah. Kepercayaan warga di sana, payung sengaja dibuka di dalam rumah untuk mengusir bala. Itu kan buat ngelindungin kita dari nasib buruk. Dan akhirnya Mila pun kembali pulang ke bangsal sendirian tanpa ditemani oleh Neng. Di lain tempat Cecep ingin BAB, ia pun diantarkan oleh Deden menunggu di luar toilet. Dan Cecep menyuruh Deden untuk menimba air karena air di dalam toilet itu kering. Dan tiba-tiba ia berdua malah diteror oleh sosok pocong, sehingga dengan itu Cecep yang masih BAB pun langsung melarikan diri bersama Deden untuk pergi ke bangsal dan berkumpul dengan Gendis dan Puput. Deden, mana kunaon, Den? Tiba-tiba muncul gitu aja. Siulan tengah malam. Pocong. Den, kalian udah pastiin talinya dilepas kan? Udah, Teh. Udah. 100% yakin saya mah udah, Teh. Sementara Mila tidak ada di bangsal karena ia sedang pergi ke rumah Neng. Sementara itu di bangsal, Gendis akan menyusul Mila di rumah Neng. Ia ditemani oleh Deden dan Cecep, namun Puput disuruh berjaga di bangsal oleh Gendis seorang diri.
Gendis dan Cecep bersama Deden pun mulai menuju rumah Neng. Namun tiba-tiba saat Puput ditinggal sendiri di bangsal, ia malah penasaran dengan kamar mayat dan meyakini bahwa ada salah satu mayat yang kemungkinan masih hidup. Namun setelah Puput memasuki kamar mayat, ia malah diteror oleh puluhan pocong dan malangnya nasib Puput harus tewas secara mengenaskan di ruang mayat itu secara tragis. Scene pun kembali kepada Mila saat tiba di tengah hutan. Ia malah dikejutkan dengan puluhan pocong di sana dan pada akhirnya Mila pun pingsan. Setelah Mila sadar, ia langsung ditemani oleh Cecep yang ada di sampingnya dan tersadar sudah berada di bangsal. Dan Cecep mengatakan bahwa Puput tiba-tiba menghilang. Dan tiba-tiba Gendis menemukan Puput yang sudah tewas dengan cara mengerikan di kamar mayat. Akhirnya mereka pun di pagi harinya segera mengurus dan mengkain kafani jenazah dari Puput dan akan segera dikuburkan. Gendis emosinya mulai tak terkendali menyuruh Deden lagi untuk menelpon Mang Yusuf supaya segera menjemput mereka. Gendis juga berniat akan pulang dan lari dari tanggung jawabnya. Sebagai nakes, Mila dan Gendis pun bersitegang karena mereka saling menyalahkan karena Puput harus menjadi korban. Kamu nggak pernah dengerin saya, Mila. Kalau kamu nggak sok jadi pahlawan, Puput meninggal, ngerti? Tapi bukan aku loh, Mbak. Ninggalin Puput sendirian di sini. Gendis pun melarikan diri dari dusun itu seorang diri. Sementara itu Deden tiba-tiba tertular virus yang berada di dadanya. Lalu ia segera menghampiri Cecep dan Mila. Ayo naon, Den? Balik Cep, hayu. Di lain sisi ternyata ibu dari Eneng diteror oleh sosok pocong dan tiba-tiba memuntahkan cairan tepat di area mulut ibu Eneng, sehingga ibu dari Eneng pun meninggal. Eneng pun segera memberitahu Mila dan Cecep, begitupun Deden, bahwa ibunya telah wafat. Dan saat Cecep akan mengubur mayat ibu Neneng di liang lahat bapaknya, Cecep melihat kejanggalan bahwa kaki dari bapaknya Eneng malah dikubur tepat di bawah batu nisan. Tentu hal itu di luar kewajaran seorang mayat yang harusnya dikubur kepala yang di atasnya batu nisan. Namun ini malah terbalik. Sehingga dengan itu Cecep pun mulai melihat isi dari tata cara memakamkan mayat. Dan ternyata isi buku itu terlihat terbalik dari syariat Islam yang tentang menguburkan jenazah. Di bawah nisan dan jangan sampai terbalik. Sementara itu Deden sedang mencari sinyal dan ia mendapatkan sinyal di atas sumur dan bisa menghubungi Mang Yusuf untuk segera menjemputnya. Namun malangnya nasib Deden harus tercebur ke dalam sumur itu karena ditarik oleh pocong. Samang, ini darurat. Oksigen. Dengar suara saya. Halo, Deden. Yusuf harus kesini sekarang juga. Dan kini keadaan di dusun itu pun menjadi chaos dan para pocong pun sudah mulai membrutal dan datang untuk menyerang Cecep, Mila, dan Neng yang masih tersisa dan hidup. Neng ikutin Mang Cecep ya. Nggak pernah keluar dari desa teh. Tapi bahaya kalau kita terjebak.
Singkatnya mereka pun mencoba melarikan diri dari dusun itu walaupun Cecep harus sangat berat meninggalkan rekannya, Deden yang sudah tewas di dalam sumur. Sampai pada akhirnya di hutan Cecep malah terperosok ke sebuah galian tanah dan buku yang ia bawa terlempar dan di bawahnya sudah banyak puluhan pocong yang siap untuk mukbang. Namun Cecep teringat di belakang buku tata cara penguburan mayat ada sebuah mantra dan mantra di balik buku itu langsung Eneng bacakan dan puluhan pocong pun akhirnya menghilang dengan sendirinya. Lalu mereka pun sampai di dermaga dan dijemput lagi oleh Mang Yusuf. Sementara itu berbeda dengan Gendis yang tersesat di hutan dan ia dihantui oleh sosok roh halus Puput. Naik. Kemudian scene berganti kepada Cecep dan Eneng dan Mila juga. Begitupun dengan Mang Yusuf yang berhasil membawa mereka untuk keluar dari dusun pocong tersebut. Dan dari sinilah Mila mulai menanyakan tentang tulisan Jawa kuno yang terdapat di perahu Mang Yusuf. Mang Yusuf pun mulai menjelaskan bahwa arti dari tulisan itu adalah sebuah pamali dan aturan yang berbeda di setiap desa ataupun dusun harus kita ikuti kalau kita ingin selamat. Tulisan itu artinya apa? Bumi, Carasa Desa. Dan pada akhirnya mereka pun selamat dan kembali pulang ke rumahnya masing-masing dan Eneng akan tinggal di rumah Cecep bersama neneknya. Setelah insiden mengerikan itu terjadi, Basarnas pun mulai turun tangan untuk mencari dan mengevakuasi jenazah dan korban yang selamat di dusun pocong. Dan salah satu Basarnas menemukan Gendis yang sudah menjadi gila di sebuah hutan. Lalu film pun tamat. Cuma 3 orang. Bayangin, mereka kesini. Siapa tuh? Oke, mungkin segini aja film dari Dusun Pocong ini. Dan film ini diambil dari sebuah game horor karya anak bangsa yang berjudul Pamali Folke Horror. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hormatilah dan taatilah sebuah adat atau tradisi di desa dimanapun yang kalian pijak, karena itu semua adalah bukti penghormatan kalian ke suatu desa atau dusun yang kalian kunjungi. Dan jangan lupa untuk tetap terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita semua akan selalu dalam lindungannya dan hidup penuh keselamatan dan keberkahan. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Oke, gue Babang Tampan dari TMF 96 beserta tim redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tong poho barudak untuk disubrek aja ya. Dan tonton sampai habis karena kami hidup dari kuota kalian. Hehe. Goodbye. Tarik! Cecep! Aku tuh sayang sama kamu. Kalau mau pacar, kalau kasih miskin. Canda bang. Ngomongnya.